Pagi-pagi udah mendapatkan berita yang wow, mengerutkan dahi kita soal pemilu, soal kecurangan pemilu, saudara. Ketika saya membaca beritanya, di dalam hati bergumam, oh jadi ceritanya maling teriak maling nih, curang teriak curang nih. Ini udah jelas loh, ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Sudah disita uangnya ratusan juta, saudara. Komisioner KPU Wonosobo. Tapi sayangnya yang melakukan kecurangan itu bukan dari tim SES 02, bukan mengarahkan untuk memilih ke 02, bukan pendukung 02. Aduh, ini udah nyata, jelas ya. Coba kita baca beritanya, saudara. Bapak Ganjar mesti lihat ini. Prof yang kita hormati dan kita cintai sama-sama, malam beliau sudah podcast dengan Bahtiar Nasir. Astagfirullahaladzim, Prof dengan Bahtiar Nasir, Prof nggak salah. Aduh, oke lah, nggak apa-apa. Kita baca beritanya. Instruksikan pemenangan capres tertentu. Komisioner KPU Wonosobo jadi tersangka. Uang Rp 286 juta disita. Riswahyu Raharjo, Komisioner KPU Wonosobo, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan tersangka dilakukan karena Riswahyu diduga mengkonsolidasikan panitia pemilihan kecamatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Gelar perkara penetapan tersangka Riswahyu dilakukan Satreskrim Polres Wonosobo bersama Sentra Gakumdu Pemilu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 28 Februari 2024. Hal tersebut dijelaskan Humas Polres Wonosobo. Kemudian, Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Riswahyu Raharjo memberikan instruksi untuk dapat mendukung pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, kata Nanang. Kemudian, ia menyebut Riswahyu Raharjo mengumpulkan PPK dari 10 kecamatan sebelum pemilihan 14 Februari 2024. Saat pertemuan itu Riswahyu disebut memberikan instruksi untuk memilih paslon presiden tertentu. Pertemuan dilakukan di sebuah kafe di Wonosobo pada Sabtu. Oke. Tak hanya memberikan instruksi, Riswahyu juga memberikan uang kepada anggota PPK yang hadir. Awal maksud dan tujuan pertemuan adalah membahas tahapan pemilu pada pemungutan suara, sharing atau diskusi. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut Riswahyu Raharjo memberikan instruksi dan memberikan uang kepada PPK yang hadir. Bentar, ada pengumuman dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sita uang 286 juta. Dari kasus Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, polisi mengamankan barang bukti uang Rp 286 juta. Selain itu, polisi juga menyita laptop dan 1 buah flash disk
yang berisi 3 rekaman CCTV. Uang tersebut diduga diberikan oleh salah satu anggota KPU Wonosobo untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon presiden dan wakil presiden. Saksi yang diperiksa berjumlah 26 saksi. Total uang yang kita sita sejumlah 252,5 juta, jelas Kapolres Wonosobo. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 3 tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta. Menurut Kapolres, hingga saat ini tersangka tidak ditahan karena berdasarkan Undang-Undang Pemilu dengan ancaman di bawah 5 tahun, maka tidak dilakukan penahanan. Untuk selanjutnya, kami sedang menunggu hasil dari lab. Kemudian kita lakukan pemberkasan dan akan kita kirimkan berkas ke kejaksaan pada hari Senin besok, saudara. Sekarang hari Sabtu. Jadi siapa yang melakukan kecurangan, yang sudah terbukti melakukan kecurangan, yang bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kecurangan, siapa? Ayo siapa? Ini udah terbukti, jelas, nyata, uangnya ada untuk barang bukti, saksi-saksinya banyak, mengumpulkan untuk mana tuh yang pendukung 02, yang dari komisioner KPU atau apapun itu dari 02, ada nggak yang melaporkan, yang dilaporkan? Sampai saat ini belum tuh, belum. Kita percaya itu oknum. Kita percaya itu oknum. Tim ses tidak terkoneksi kepada TPN Ganjar Mahfud, enggak, itu mah inisiatif aja sendiri. Oke, kita percaya itu. Kita percaya. Kita pura-pura percaya. Tapi apakah ini bentuk kecurangan atau tidak? Bentuk kecurangan pula. Kan itu, bentuk kecurangan pula. Yang sudah terbukti, jelas, nyata, valid, barang buktinya ada. Jadi, nah di sini juga kemudian untuk pendidikan kepada masyarakat. Kalau dilacak 01 juga pasti banyak yang melakukan kecurangan, tim sesnya, pendukung-pendukungnya. Bahkan kalau saya lihat di medsos itu yang melakukan intimidasi dari kubu 01 banyak loh kepada masyarakat. Jadi intimidasi itu tidak mesti dari aparat kepada masyarakat, tapi dari masyarakat kepada masyarakat. Banyak tuh yang mendukung 02 itu dibully habis-habisan, diintimidasi. Wah, Anda nggak punya otak, lain sebagainya. Wah, Anda capek-capek kuliah, ujung-ujungnya pilih 02. Itu intimidasi loh, bentuk intimidasi itu, dan lain sebagainya. Terbukti ya, udah terbukti, mau bagaimana lagi? Mau ngelak, mau merasa so suci, mau merasa so tidak pernah melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Ini buktinya kuat, gimana sih? Ya kita akan saksikan aja yang teriak-teriak. Tapi jangan sampai, wah benar berarti, berarti orang lain suci. Enggak. Ini udah banyak ibu-ibu yang lewat, jadi mau gimana lagi? Nah ini pagi, ibu-ibu jadwal pengajian, mesti juga rame. Udahlah, yang penting saya pengen memberitakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.